Oke, mulai. Ya, selamat pagi Ibu Agustina. Selamat pagi, Bu Livia. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Sehatkah? sehat dan luar biasa. Iya, Semangat ketemu sama Ibu pagi hari. nampak wajahnya Ibu ceria selalu ya kan Bu? Semangat pagi, Bu Livia. Harus semangat. Bu, katanya hari ini Bu akan mengadakan supervisi ya Bu, kegiatan supervisi ya Bu? Iya, benar sekali. Hari ini saya akan mensupervisi Ibu Nur Hasni. Oh, supervisi Ibu Nur Hasni ya. Sudah janjian ya Bu ya? Sudah diatur. Dari kegiatan kita nanti Ibu coaching ya, kira-kira itu rubrik penilaian percakapan dengan itu nanti apa yang Ibu ya? Rubrik untuk penilainya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kompetensinya yang bakal saya berikan nih Bu Olivia. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti nanti Ibu akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari kegiatan coachingnya Bu ya, saya mau tahu gitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu dalam kegiatan coaching nanti gitu. Yang pastinya saya akan menggali kompetensi dengan mendengar aktif ya. Mendengar aktif juga akan saya gali ketika saya akan bertemu atau bertanya dengan yang hari ini akan saya supervisi. Seperti itu Bu Livia. Kompetensi mendengarkan aktif. Iya. Itu Bu, saya juga ingin menanyakan gitu Bu. Dalam kegiatan coaching Ibu nanti gitu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi gitu Bu dengan Bu Hasni gitu? Yang pastinya tadi seperti saya bilang, yang lebih spesifiknya lagi adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya lemparkan sehingga saya bisa menggali satu kompetensi yang bakal diperbaiki ketika dalam bincang-bincang kami nantinya. Iya, kalau dari Bu Nur Hasni sendiri itu kompetensi mana yang ingin Ibu observasi itu dari Bu Nur Hasni itu kira-kira apa ya Bu ya? Dari kegiatan coaching Ibu nanti? Mungkin kegiatannya saya akan menggali tentang permasalahan mungkin yang dihadapi oleh Ibu Nur Hasni melalui mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya berikan. Mungkin melalui kegiatan itu Ibu bisa membuat Bu Nur Hasni tadi bisa mengetahui kompetensi mana yang akan dikembangkannya itu ya. Benar sekali. Baik Bu, kira-kira indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dari tujuan pengembangan ini apa ya Bu? Indikator yang ingin saya capai adalah pastinya perbaikan dalam proses pembelajaran setelah mungkin menemukan permasalahan yang timbul ketika saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya berikan ketika supervisi nanti. Ya Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan dari indikator capaian tersebut dapat tercapai dengan baik ya Bu ya. Baik, Baik Bu, semoga saja Bolivia. sekarang saya akan mencoba mengamati ya Bu ya proses coaching Ibu dengan coach Ibu Nur Hasni ya Bu. Silakan Bu Agustina. Baik, selamat pagi Ibu Nur Hasni. Selamat pagi, Ibu Tina. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu cerah ya, Bu? Oh, selalu. Dengan padatnya aktivitas saya tetap tersenyum dan selalu termotivasi untuk semangat. Jadi ke belakangnya juga semangat. Semoga Bu Nur Hasni seperti itu. Iya, mudah-mudahan Ibu dapat mengalirkan semangat Ibu kepada saya ini. Baik Ibu Nur Hasni. Nah, hari ini kita ketemu. Kira-kira ada suatu hal yang menarik nggak nih yang bisa kita bincang-bincangkan pada hari ini? Ini unek-unek nih ya, Bu. Ada unek-unek saya. Saya ini kan ngajar di SMA, Bu. Jadi Benar. kebetulan kami itu banyak gurunya. Untuk satu mapel aja ada beberapa orang guru dan guru beragam.
dari yang Mhm. muda-muda hingga juga yang hampir pensiun gitu ya. Nah, dari yang semua guru ini masih banyak yang memiliki pemikiran bahwasanya mengajar itu ya harus mengajar, bukan nggak peduli lah mau kayak mana, yang penting ngajar. Bukan seperti apa yang menjadi filosofi dari pelajar Dewantara ya. Jadi yang penting mereka mengajar, mentransfer ilmu. Jadi apakah anak itu senang atau tidak senang, yang penting sama mereka itu ya ngajar. Anak itu akan mendapatkan nilai yang bagus kalau memang hasil belajarnya bagus gitu. Jadi ya seperti itu sekedar mentransfer ilmu gitu. Oke deh. Jadi tujuan untuk bincang-bincang kali hari, tujuan yang dimana bincang-bincang kita kali ini dengan curhatan ibu tadi itu apa sih kalau boleh saya tahu? Tujuannya saya ingin bagaimana gitu merubah mindset, cara berpikir dari rekan-rekan saya yang masih berpikir pola-pola lama gitu ya, yang mengubahnya menjadi bagaimana sekarang ini kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru. Itulah tujuan dari bincang ya curhatan saya lah ini kepada ibu gitu. Luar biasa, niat yang luar biasa merubah metode lama ya menjadi satu hal-hal yang baru Ibu Nurhasni. Baik, kenapa sih kesempatan apa kira-kira yang bisa Ibu berikan terkait dengan perubahan metode pelajaran ini? Yang saya pernah ini ya Bu, sudah saya lakukan gitu ya kan. Saya membuat pembelajaran dengan model game gitu ya, berbasis game. Saya ujikan dulu di kelas saya dan memang kelihatan anak-anak itu lebih antusias belajarnya kalau kita menggunakan permainan atau game tadi. Jadi pembelajaran dipadu dengan bermain game, ternyata anak-anak itu bisa ya mendapat konsep yang kita ingin sampaikan ke anak. Nah, jadi si anak tetap gembira melalui proses pembelajaran game. Kemudian saya juga merasa ini ya mendapatkan anak-anak yang aktif ya kan. Kemudian kompetensi anak itu tercapai, kompetensi misalkan konsep-konsep yang harus mereka pahami itu tercapai dan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Di sini Baik, saya membuat pembelajaran itu model kelompok gitu Bu, karena model kelompok ya Bu Nurhasni ya dalam pencapaian metode tersebut. Dari skala 1 nih hingga 10 ya. Di mana sih pencapaian posisi Ibu dalam ingin merubah proses metode pembelajaran tadi? Karena ini baru beberapa kali saya coba ya. Jadi saya kira kalau di posisi saya ya, posisi saya baru skala 6 ya. Skala 6. Adakah Ibu menemukan hambatan ketika melakukan atau meraih tujuan yang ingin Ibu capai? Nah, itu tadi ya. Hambatannya seperti ini. Kalau ketika kita membuat pembelajaran berbasis game, itu kita mengaktifkan siswa dan tidak mungkin pembelajaran mungkin ada game yang lain yang bisa siap ya. Karena ketika saya membuat pembelajaran berbasis game ini pasti ada suara-suara yang mungkin mengganggu ke sebelah. Nah, itu juga menjadi suatu kendala karena itu tadi saya katakan bahwasanya ada beberapa teman yang mindset itu masih belum berubah ya. Mereka tuh masih sukanya belajar itu ya ini senyap gitu, anaknya nunduk nengok gurunya ngajar gitu ya kan, guru melangkah. Sementara kalau berbasis game itu kita kan mungkin ada tepuk tangan ya kan, ada ketawa-ketawa. Nah itu membuat agak-agak ribut lah gitu. Nah itu menjadi satu kendala karena kan mengganggu kelas sebelah. Oke, setelah mengalami kendala itu kan strategi apa sih Ibu Nurhasni untuk
apa namanya, dengan hambatan tadi, ada nggak strateginya agar hambatan tadi itu bisa teratasi dengan baik? Nah, itu tadi ya Bu, strategi yang saya lakukan seperti yang saya katakan tadi, saya membuat dulu seperti kerja kelompok dulu ya kan. Jadi anak-anak berdiskusi dulu, mencari atau melakukan literasi terhadap konsep-konsep yang akan dicapai dari pembelajaran tadi. Kemudian setelah mereka melakukan literasi, saya membuat game dengan cara anak saya suruh dulu membuat beberapa pertanyaan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang membuat. Setelah saya beri waktu mereka membuat pertanyaan-pertanyaan, baru mereka melemparkan pertanyaan dengan cara mencabut nomor yang sudah saya buat gitu. Jadi saya buat nomor-nomor, mereka cabut, kemudian mereka memberi pertanyaan, lalu yang kelompok lain akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi karena tadi ada termakan waktu untuk mereka diskusi, sehingga tidak terlalu lama permainannya. Jadi kalaupun ada keributan, tidaklah sepanjang masa pembelajaran tadi, durasi pembelajaran ributnya. Seperti itulah. Oke, jadi ada jeda-jeda waktu yang bisa memotivasi siswa untuk semangat kembali lah seperti itu. Baik, Ibu Nur Hasni, kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu dalam tujuan mulia Ibu Nur Hasni? Ini ya menurut saya semua rekan ya, itu yang tadi saya katakan, saya berharap semua rekan guru bisa bekerja sama gitu ya, seperti pembelajaran yang menyenangkan ini, sama-sama kami memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Jadi selain itu juga ada misalnya stakeholder, misalnya PKS 1 gitu ya, atau kepala sekolah yang juga mau mengajak diskusi gitu ya, membuka ruang-ruang diskusi pada guru-guru dan berbagi praktik baik kepada guru-guru lain, sehingga bisa sama-sama mendorong terbentuknya pembelajaran cara-cara baru gitu. Baik, Ibu Nur Hasni. Nah, kira-kira niat baik ini, perubahan proses pembelajaran yang baik ini akan Ibu mulai kapan? Saya sudah mulai ya Bu, kalau dibilang mulai kapan, saya sudah mulai. Jadi beberapa kali sudah saya lakukan. Tergantung proses pembelajaran yang bermain game ini kan tergantung juga materi apa yang sesuai yang bisa kita lakukan untuk game, karena tidak semua materi juga yang sesuai untuk bermain game gitu. Dan mungkin ya kan, mungkin kedepannya saya ingin mengajak kolaborasi sama teman. Oke, nah kalau sama teman itu rencananya kapan dilaksanakan? Ya di semester ini juga lah insya Allah Bu. Ya, semester ini ya kan, ketika dalam semester ini segera lah ya kan Ibu punya niat untuk mengajak rekan-rekan sejawat untuk merubah metode pembelajaran. Bagus sekali Ibu Nur Hasni. Terima kasih bincang-bincang kita nih pada hari ini tentang keluhan Ibu dan ingin merubah proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Karena saya sangat sibuk hari ini, mungkin bincang-bincangnya hari ini cuma sampai di sini. Adakah lagi yang ingin keluh kesah yang ingin disampaikan Ibu Nur Hasni pada hari ini? Mungkin tidak juga, kan saya juga tidak ingin mengganggu terlalu banyak waktu Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu yang sudah mau mendengarkan permasalahan-permasalahan saya. Dari coaching yang Ibu lakukan pada saya ini membuat semangat saya ini bangkit ini untuk segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Gitu Bu, terima kasih banyak. Tetap semangat Bu Nur Hasni, semoga tidak ada kendala dalam perubahan proses pembelajaran menuju yang lebih baik lagi. Selamat pagi Bu Nur Hasni dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Agustina. Baik, Ibu Livia. Ya, saya sudah
mencatat dan melihat tadi ya Bu ya, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Hasni tadi sudah baik sekali saya rasa ya kan. Tadi yang kata Ibu, yang ingin Ibu kembangkan tadi tentang kompetensi coaching tadi katanya apa tadi, mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya, Iya, untuk mendengarkan aktif tadi saya lihat Ibu memang sudah menjadi pendengar yang baik. Ada 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Selain iya itu, benar. saya nilai tulisan kehadiran Ibu saat melakukan coaching dengan Bu Hasni itu sudah cukup baik juga. Ibu sudah hadir di situ mendengarkan keluh kesah Bu Hasni. Ada juga hubungan kita dari Bu Hasni tadi pembicaraan Ibu juga dengan baik. Saya rasa kita hari ini cukup baik sekali Bu Adi Pernah. Terima kasih ya. Ada di kira-kira indikator pencapaian apa yang mencapai dalam proses coaching ini Bu? Kompetensi Yang pastinya kompetensinya dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, saya berharap proses pembelajaran di sekolah untuk siswa akan menuju yang lebih baik lagi dengan menggali kompetensi-kompetensi apa saja yang ingin digali guru untuk melakukan perubahan. Oke Bu Agustina, saya kira kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan seperti yang Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik, dan apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan mudah-mudahan bisa Ibu kembangkan lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Livia atas waktunya dan pengamatannya. Sama-sama Ibu.